Tuhan tak pernah berhenti. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan.
Karena kasih-Mu aku rasakan sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan menjalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Dalam hidupku tak ku ragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan menjalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Baik ya, saya percaya penyertaan tangan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita. Meskipun kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 ya, kita masing-masing ibadah di rumah, bahkan ada yang bekerja di rumah, belajar di rumah. Tapi saya percaya kita punya Allah yang luar biasa, yang terus menyertai kita setiap hari. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
dalam setiap kehidupan kami perlu Engkau. Di tengah pergumulan kami sekarang ini Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Engkaulah yang memegang tangan kami. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, dan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan Allah yang kudus, Allah yang layak untuk terima sembah pujian kita. Oh, Yesus, Engkau baik. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, tiada Allah lain yang mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. 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 Puji hosana. Engkau Allah yang dahsyat, Allah perkasa, Allah mulia, Yesus namanya. Kau tetap Allah, meskipun badai datang menggoncang. Engkau tetap Allah, Yesus Tuhan. Kami sembah Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saya percaya di tengah pergumulan kita, Tuhan terus memegang tangan kita. Terima kasih Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam setiap pergumulan kita, ingatlah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dapat kutanggung dalam Kristus. Karena Dia Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Ya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur
Betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, dan hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, dan walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau besar Tuhan, hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang perkasa Tuhan. How great is our God. Terima kasih Yesus. Yes, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, dan hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua
kepada saudara Adu. Bagaimana kabarnya? Senang sekali kita boleh bertemu, walaupun hanya melalui online, tapi kita percaya bahwa kasih karunia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama-sama dengan kita. Nanti di waktunya Tuhan yang tepat kita boleh bertemu muka dengan muka, saudara. Baik, hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebanan dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang suka memberontak kepada Tuhan. Mereka banyak tidak mentaati Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Tapi saudara, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan datang kepada bangsa Israel, lalu katakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang kekal. Tuhan juga mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Apa artinya saudaraku kasih yang kekal? Kasih yang kekal artinya adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak ada ujungnya, saudaraku. Kasih yang, saya suka pakai kata ini, kasih yang walaupun, bukan kasih yang jikalau. Saudara, walaupun kita berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah dengan perbuatan kita. Sebab itu kasihnya gak bisa ditambahkan, gak bisa dikurangi lagi, saudara. Kasihnya sempurna. Dia sudah buat itu di kayu salib buat kita, sekali untuk selama-lamanya. Ada orang bilang begini, wah kalau begitu saya buat seenaknya aja, saya bisa buat dosa saja, Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara, selalu jawaban saya, resiko ditanggung penumpang. Artinya saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan membenci dosa dan kejahatan. Saya berbicara tentang kasih Tuhan, konteksnya adalah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah itu dalam kehidupan kita. Saudara, Alkitab katakan bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan Dia akan melanjutkan kasih setianya kepada kita. Dalam ratapan pasal yang ketiga, saudara, firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, kasih setia Tuhan selalu baru, selalu fresh, new every morning. Besok saudara bangun hari Senin, saudara, kasih setianya kembali baru, kembali segar dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan Dia terus melanjutkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saudara, ada cerita di dalam Alkitab. Waktu Tuhan Yesus ada di bait Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa perempuan yang bersinah kepada Yesus. Lalu mereka katakan bahwa perempuan ini kedapatan sedang bersinah. Apa yang harus dibuat untuk dia? Menurut hukum Musa, dia harus dirajam oleh batu. Saudara, mereka bertanya kepada Yesus. Sebenarnya tujuan mereka adalah untuk mencari kesalahan Yesus. Dengan nanti jawaban Yesus terhadap ahli-ahli Taurat ini. Tapi saudara, Yesus membungkukkan badannya, dia mulai menulis di tanah, saudara. Yesus tenang saja. Orang-orang ahli Taurat tetap bertanya kepada Yesus,
Akhirnya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Dan saudara, akhirnya satu di antara mereka, akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Alkitab catat bahwa yang paling tua duluan yang meninggalkan tempat itu. Saudara nggak tahu kenapa yang paling tua, mungkin karena dia lebih lama hidup di dunia, lebih banyak dosanya kali. Saudara, ini cuman perkataan, saya dengar perkataan suami saya bilang begitu. Dengan bercanda maksudnya, saudara. Saya mau katakan begini buat saudara, bahwa kenapa Yesus tidak menghukum wanita yang berzina ini. Yesus bilang sama dia, di mana mereka semua? Tidak satu pun yang menghukum engkau. Tidak ada. Aku pun juga tidak menghukum engkau. Tapi ini perkataan Yesus yang powerful. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, Yesus mengasihi orang berdosa. Bukan Yesus membuang orang berdosa, tapi mengasihi orang berdosa. Dengan sebuah perkataan juga, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna adanya. Kasih Tuhan tidak tergantung daripada perbuatan kita. Tapi kasihnya, saudara, adalah kasih yang kekal dalam kehidupan kita. Yang kedua, Alkitab katakan di dalam ayatnya yang keempat, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Saudara, Alkitab katakan aku akan bangun engkau kembali. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang suka membangun kita, bukan Tuhan yang meruntuhkan kita. Artinya saudara, Tuhan yang suka untuk memulihkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling jago, saudaraku, untuk mengadakan pemulihan dalam kehidupan anak-anaknya. Alkitab katakan dalam Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, dikatakan demikian. Ayatnya yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, waktu Tuhan pulihkan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saya mau katakan buat saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mau pulihkan keadaanmu. Apapun keadaanmu, Tuhan sendiri akan membangun engkau. Mungkin engkau mengalami ada hubungan yang retak dengan orang-orang yang kau kasih. Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu suami atau istrimu, mungkin itu anak-anakmu. Datang dengan kerendahan hati. Dan saya mau bilang begini buat saudara, Tuhan mau kerjakan pemulihan yang besar-besaran di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang terpuruk dengan keadaan ekonomi saudara, di mana kita sedang, saudaraku, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati engkau dan akan memulihkan keadaan. Saudara, terima pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya dulu orangnya suka minder, saudara. Saudara tahu minder rendah diri, bukan rendah hati. Tapi waktu saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan saya. Saya dulu kalau ketemu orang sukar untuk lihat matanya orang. Saya begitu malu, saudara. Tapi waktu saya terima Yesus dalam hidup saya, Yesus memulihkan saya. Saya spesial di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi saya. Sehingga saudara, saya bisa membangun hubungan dengan kasih Tuhan.
Saudara, ketika Tuhan memulihkan kita, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang ketiga, saudara, dan ini yang terakhir, Alkitab katakan dalam ayatnya yang ke-5 dari Yeremia pasalnya yang ke-31. Alkitab katakan demikian. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Saudara, dikatakan bahwa kau akan buat kebun anggur. Saya teringat Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara bisa baca ayat ini, di mana Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Lalu dikatakan, I'm a true vine and you are the branches. Saudara, Alkitab juga katakan di sini bahwa Bapakulah pengusahanya. Saudara, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Saya sebut dengan kata yang ketiga ini, saudara, adalah kasih yang membawa kepada kehidupan yang berbuah. Saudara, kalau kita melekat pada pokok anggur, Alkitab bilang begini, kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi ada dua hal. Kalau kita tidak berbuah, saudaraku, kita akan dipotong. Tapi kalau kita berbuah, kita akan dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Proses pemotongan dan proses pembersihan tidak enak, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan adalah Tuhan. Mengasihi kita. Kadang-kala Tuhan mengasihi kita dengan caranya sendiri, saudara. Kalau ada hal-hal yang perlu kita buang dalam kehidupan kita, yang perlu kita bersihkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan disiplin kita, Tuhan tegur kita, bersukacitalah. Karena kita bukan anak-anak gampang, tapi kita adalah true son and daughter of God. Kalau kita adalah anak, Tuhan mendidik kita sedemikian rupa. Supaya saudaraku apa? Supaya kita boleh menjadi sama seperti karakter Kristus. Dan boleh menghasilkan buah di dalam kebenaran. Ada buah-buah yang kita bisa hasilkan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Buah karakter itu. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 Alkitab bilang begini. Tinggallah buah roh Tuhan, demikianlah ada 9 macam buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan salah satu buah roh adalah kasih, saudara. Ini adalah buah karakter yang kita bisa hasilkan dalam kehidupan kita. Dan juga ada yang namanya buah dalam pelayanan kita. Yaitu kita boleh menghasilkan anak-anak rohani. Di mana Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Saudaraku, artinya buah yang tetap adalah kita boleh menghasilkan anak-anak rohani di dalam kehidupan kita. Seperti Paulus bilang ini, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Sehingga kita boleh menghasilkan anak-anak rohani. Kehidupan kita boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi teladan buat orang-orang, buat anak-anak rohani kita, saudara. Ini adalah buah dari pelayanan yang kita hasilkan. Dan juga buah, saudaraku, yang saya mau bilang, buah di mana kita boleh menghasilkan jiwa-jiwa kita bawa kepada Kristus. Saudara, kalau kita boleh terima kasih Tuhan yang luar biasa, mari bagi kasih persaudaraan. Mari kita juga bagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya kita yang boleh menerima keselamatan, tapi orang-orang di sekitar kita juga boleh bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Mari kita berbuah dalam kehidupan kita. Karena saudaraku, kasih yang membawa kepada kehidupan yang berbuah. Sehingga saudara, lewat kehidupan kita, kasihnya Tuhan boleh terpancar dalam hidup kita.
Sehingga saudara, dimanapun kita berada, kita boleh merasakan dan boleh saudaraku mengimpartasikan kasih kepada orang-orang lain. Sehingga dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tahukah saudara bahwa Allah adalah kasih adanya. Dia berdiam dalam kehidupan kita. Untuk kita melangkah, untuk kita berjalan, saudaraku, kita tahu bahwa kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Karakter Allah ada dalam kehidupan kita. Kita boleh menghasilkan kasih yang radikal, saudaraku. Bukan kasih yang biasa-biasa saja. Kasih yang ada dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh boleh shining, boleh bersinar, saudaraku, di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian How Great Is Our God. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang melampaui akal pikiran itu akan terus memelihara hati pikiranmu. Cinta kasih dan sayang dari Bapa yang mengasihi kita dalam Kristus Yesus menyertai kita hari ini dan selamanya. Amin.